alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik Al-Mahdzari hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada pembahasan jawazimul mudhari', ya, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ya. Kita masuk kepada halaman 79. Mukhattatun yuwaddihu jawazimal mudhari'i ma'at tamtsil. Ya, skema atau pakan akan jelas amil-amil penjazam mudhari' ya, disertai dengan contoh-contohnya. Kama taqaddama fil madhi, sebenarnya telah berlalu penjelasannya pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya penjazam itu ada 12 ditambah 6, ya, totalnya ada 18 ya, menurut sang penulis matan, yaitu lam lama, kemudian alam alama, lam amar, dan lam doa, kemudian la nahi, la nahya atau juga la untuk doa, kemudian ada in, ma, man, mahma, isma, ayun, mata, ayana, aina, anna, aituma, kaifama. Ditambah satu lagi yaitu idza pada daruratus syair, ya, khusus pada keadaan digunakan ketika bersyair. Ya, semuanya ada 18 ditambah satu tadi yaitu idza. Nah, kemudian dari 18 tadi maka ya, amil-amil jazm tersebut bisa dibagi menjadi dua kelompok. Ya, al-jawazimu tanqasimu ila kelompok pertama alladzi yajzimu fi'lan wahidan. Ya, amil yang menjazmkan sebuah fi'il mudhari saja. Dan yang kedua alladzi yajzimu fi'lain. Ya, amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Nah, terbagi menjadi dua, satu menjazmkan satu fi'il, nah, yang kedua menjazmkan dua fi'il sekaligus. Nah, kalau kita sudah hafal dari awal sampai yang ke-18, maka nanti yang dari lam, lama, alam, alama, kemudian lamul amri wa du'a, serta la fin nahi wa du'a, maka keenam perangkat tadi dia menjazmkan sebuah fi'il mudhari. Dan kalau kita lihat pada skema bagan penjelas pada halaman 79 ini, maka kelompok pertama beliau cuman memberikan 4 saja. Lam lama, lamul amri, dan la an-nahiyah. Ya, karena alam serta alama itu hakikatnya adalah lam atau lama itu sendiri. Ya, cuman di awalnya diberikan tambahan huruf istifham, ya, takriri, ya, itu hamzah, jadinya alam atau lama, tapi lam serta lama, ya, ditambahkan hamzah menjadi alam atau alama. Lam atau lama artinya tidak atau belum, ya, harfun nafin wa jasmin wa qalbin. Nah, artinya tidak atau belum. Nah, ketika ditambahkan hamzah, huruf istifham takririyah, maka maknanya jadi ya tidakkah atau belumkah. Ya, ada mana tanya di situ. Tapi hakikatnya sama, lam atau lama. Kemudian berikutnya pensyarah dalam bagan hanya menyebutkan lamul amri serta la an-nahiyah. Nah, sedangkan pada matan ada lamul amri wa du'ai, la fin nahyi wa du'ai. Nah, ini karena memang pada prinsipnya lamnya atau la-nya itu sama, lamul amri serta lamul du'ai, hakikatnya sama, dia menjazmkan sebuah fi'il mudhari. Nah, disebut al-amr atau disebut ad-du'ai, perbedaannya ketika amar maka
ini tuntutan yang diminta itu berasal dari yang tinggi kepada pihak yang rendah, namanya amr. Adapun apabila tuntutannya berasal dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, maka namanya bisa lam as-su'al atau lam ad-du'a. Tapi kalau ini dari pihak yang rendah kepada pihak yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin lamul amri ataupun lam as-su'al. Namanya lam ad-du'a, permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya ulangi, kalau lamnya berupa permintaan atau tuntutan ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka namanya bukan lamul amri tetapi lam ad-du'a. Ya. Nah, kalau dari pihak yang lebih tinggi ke yang rendah itu adalah baru lamul amri. Adapun kalau dari sebaliknya, dari rendah ke tinggi, maka kalau ini konteksnya sama manusia, sama hamba, tapi dari rendah ke tinggi namanya lam as-su'al. Ya, pada catatan kaki pada pertemuan kemarin. Adapun kalau ditujukan kepada dari pihak rendah, kepada yang lebih tinggi, tapi yang lebih tinggi ini adalah Allah Azza wa Jalla, maka namanya lam ad-du'a. Tapi prinsip sama, lamul amri, lam as-su'al atau lam ad-du'a, semuanya ini sama-sama prinsipnya menjazmkan sebuah fi'il mudhari. Demikian pula la an-nahiyah. Dari pihak yang rendah kepada Allah Azza wa Jalla, maka namanya bukan la nahiyah, bukan larangan, tetapi tetap la ad-du'a. Ya. Ya, prinsipnya sama, dia juga menjadikan sebuah fi'il mudhari. Oleh karena itu, ya, menghafalkan sebenarnya cukup mudah, cukup 4 saja. Ya, amul amri la an-nahiyah. Tapi nanti pada praktiknya ketika ini berkenaan Allah Azza wa Jalla, namanya la mudu, la fi'du'a, ya, bukan la fi. Contohnya untuk la, misalnya di situ lam yuhmil Zaidun darsahu. Ya, Zaid tidak pelajarannya. Yuhmil majzumun karena sebelumnya ada lam. Kemudian contoh untuk lama, misalnya bada ad-darsu lama turz. Ya, pelajaran telah dimulai, tetapi Zaid belum hadir. Lam yahdur. Yahdur majzumun ala sukun karena sebelumnya ada lama, menjazmkan sebuah fi'il mudhari. Adapun untuk lamul amr, misalnya fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, fal yaqul, kemudian ada liyasmut. Dari yaqulu kemudian diberikan lam amar. Yasmutu, ada lam juga, lam amar. Maka keduanya mabniun ala sukun karena didahului oleh lamul amri. Nah, kalau kita perhatikan, maka pada asalnya lamul amri itu dibacanya dengan dikasrohkan, ya, seperti di sini liyasmut. Namun kalau misalnya ia didahului oleh huruf fa atau wawu, nanti disukunkan lam amrnya. Seperti di sini fal yakul, asalnya liyakul. Ya, jadi didahului oleh fa, dibaca fal yakul. Litakra, nanti ada fa-nya sebelumnya, maka bacanya fal takra. Ya, ini lam amar. Kemudian contoh untuk la nahiyah, misalnya la tu'akhir amal al-yaumi ilal ghadi. Ya, janganlah engkau mengakhirkan pekerjaan hari ini ke hari esok. Ya, janganlah engkau menunda pada hari esok. La tu'akhir, dari tu'akhiru didawali oleh la an-nahiyah. Jadi dia majzumun. Apa ya, tadi Anda sempat menyebutkan mabniun, kalau mungkin keliru, salah ucap. Majzumun semuanya di sini, ya. Majzumun ala sukuni, kan dia akhir dengan
sebab la an-nahiyah di awalnya. Ya. Ini kelompok yang pertama menjazmkan sebuah fiil mudhari. Yang adalah kelompok yang menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Berarti ini salah perangkat penjazmnya ada dua fiil. Nah, fiil yang pertama kemarin kita kenali namanya fi'lu syarti. Dengan fiil yang kedua namanya jawab syarat atau jazaknya. Ya, ada fiil syarat dan jawab syarat. Ya, ini berarti kalimatnya kalimat yang bersyarat. Kalau ada salah satu saja maka kalimatnya tidak jelas, harus ada dua. Ya, kalimat kondisional. Di antaranya amil-amil tersebut adalah in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama. Nah, ada 12. Nah, di antara 12 ini semuanya ini mengandung makna syarat. Makanya kalimatnya kalimat bersyarat. Nah, tapi tidak semuanya itu berupa huruf. Kalau tadi kelompok yang pertama semuanya berupa huruf. Sedangkan pada kelompok yang kedua ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, maka ada dua yang merupakan huruf huruf syarat, yaitu in dan ma. Ya, 10 ma di sini isim, man, mahma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama itu semuanya isim. Ya, in dan isma harfu syartin, lainnya ismu syartin. Kemudian kalau ditinjau dari sisi i'rab, maka mayoritasnya di sini bagi yang huruf ataupun isim itu mabni. Ya, amil-amil di sini ya kalau huruf jelas mabni. Yang isim pun demikian. Semuanya mabni. Nah, kecuali ayun. Jadi ma, man, mahma dan seterusnya dari isim-isim syarat itu mabni. Adapun ayun maka nanti dia tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, dia mu'rab. Dan ayun ini ketika berada di dalam kalimat nanti penggunaannya dia mudhof. Ya, mudhof kepada isim yang lain. Kita masuk ke contoh saja secara langsung. Yang pertama menggunakan in. Misalnya in tahtarim ikhwanaka yahtarimuka. Maka tahtarim ini fi'il mudhari majzum karena ada in. Jika engkau memuliakan atau menghormati saudara-saudaramu, maka mereka juga akan menghormatimu. Nah, tahtarim majzum dengan sukun karena sebab in. Ya, innya huruf syarat. Kemudian yahtarimuka di sini fi'il mudhari'nya juga majzum. Yahtarim fi'il syarat, yahtarimu ini jawab syaratnya. Keduanya majzum karena in, diawali oleh in. Yahtarim majzum dengan tanda jazmnya sukun, yahtarimuka, yahtarimunya ini majzum dengan hadfun nun karena dia afal khamsah. Ya, yang jelas tahtarim fi'il syarat, kemudian fi'il yang kedua yahtarimu ini jawab syarat, keduanya dijazmkan. Ya, kemudian yang kedua ma, artinya apa? Nah, untuk yang ghairu akil, misalnya ma taf'al min syai'in, perbuatan apapun yang engkau kerjakan, tuhasab alaihi, maka engkau akan balas dengannya, atasnya. Tuhasab alaihi. Taf'al fi'il yang pertama, tuhasab fi'il yang kedua. Taf'al majzum dengan sukun karena ma tadi. Tuhasab jawab syaratnya itu juga majzum dengan sukun. Ya, sama-sama sahih akhir. Ya, taf'al dan tuhasab keduanya majzum. Nah, kemudian man, maka ini penggunaannya untuk yang berakal, siapapun. Man ya'mal khairan yalik khairan. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan maka pantas untuk mendapatkan kebaikan.
Ya'mal fi'il syaratnya, yalik jawab syaratnya. Keduanya majzum karena ada man syartiyah. Kemudian mahma, ya, nah bagaimanapun. Nah, mahma tubtin yadhar ma'al ayyami. Bagaimanapun engkau merahasiakan, menyembunyikan, maka yang disembunyikan tadi yadhar, akan tampak ya bersama dengan berlalunya hari-hari. Tubtin fi'il syaratnya majzum, yadhar jawab syaratnya majzum juga karena ada isim syarat. Kemudian isma, ini maknanya seperti in, apabila isma tata'allam tataqaddam, apabila engkau mempelajari, engkau belajar, tataqaddam, engkau akan berkembang, akan maju. Ya, tata'allam fi'il syarat majzum, tataqaddam jawab syarat juga majzum karena ada harfu syartin. Kemudian ayun, ayun tadi adalah isim syarat di sini, dan dia termasuk isim syarat yang mu'rab satu-satunya, yang lainnya itu mabni, dan dia penggunaannya itu sebagai mudhof. Seperti sini contohnya, ayya yaumin tasum asum ma'aka. Pada hari apapun, pada hari manapun engkau berpuasa, asum ma'aka, aku akan berpuasa bersamamu. Ya, tasum ini fi'il syaratnya, asum juga jawab syaratnya. Ya, keduanya majzum. Kemudian mata artinya kapan, kapan saja, kapanpun. Mata tusafir, usafir. Ya, kapanpun engkau bersafar, aku juga bersafar. Ya, tusafir fi'il syarat, usafir jawab syaratnya, keduanya majzum. Ayana sama seperti mata, kapanpun. Ayana ta'tini ukrimka. Ya, kapanpun engkau mengunjungiku, aku akan memuliakan dirimu. Kemudian ainama, ya, dimanapun. Ainama yadhab talibul ilmi yanfa. Ya, dimanapun atau kemanapun penuntut ilmu itu pergi, maka ia memberikan manfaat, maka ia bermanfaat. Yadhab dan yanfa keduanya majzum. Yadhab fi'il syarat, yanfa jawab syaratnya. Kemudian anna sama seperti ainama, dimanapun atau kemanapun. Anna tajma, engkau jumpai manusia. Ya, tajid adalah fi'il syarat majzum dengan sukun. Talqa, di sini juga fi'il yang majzum, ya jawab syarat. Hanya saja talqa di sini tanda jasamnya itu dengan hafu harfil illah. Dari laqiya yalqa, menjumpai atau menemui. Sebagai jawab syarat, maka dia dijazmkan, dan tanda jasamnya karena dia mu'tal akhir, ya hafu harfil illah. Ya, tajid fi'il syarat, talqa jawab syarat. Kemudian haitsuma juga dimanapun. Haitsuma tantazir ahdur ilaika. Ya, dimanapun engkau menunggu. Tantazir fi'il syarat majzum. Ahdur ilaika, aku juga akan datang kepadamu. Ya, ahdur jawab syarat majzum dengan sukun. Majzum dengan sukun 6. Tantazir dan ahdur sama-sama majzum. Dan yang terakhir adalah kaifama, bagaimanapun. Kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Ya, dibaca tu'amilin nasa. Jika sorokan karena dua sukun bertemu, tetapi asalnya bacanya kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimanapun engkau bermuamalah manusia, maka demikian pula mereka akan mempergaulimu.
tu'amil majzum dengan sukun karena ada kaifama sebagai fi'il syaratnya. Dan yu'amiluka, yu'amilu ini jawab syaratnya majzum dengan hadfun nun karena dia af'al khamsah. Ya, ini ada 12 perangkat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. 2 diantaranya huruf, sisanya itu isim 10. Kemudian di antara isim itu mayoritasnya mabni kecuali ayun. Ayun ini dia mu'rab, mudhof, maka dia bisa baca ayah, ayu atau ayah tergantung nanti kedudukannya dalam kalimat. Adalah kata-kata yang bermakna syarat, maka nanti ada kalimat syarat atau fi'il syarat, kemudian ada jawab syaratnya. Nah, khusus untuk kaifama ini adalah pendapat mu'allif. Adapun pensyarah pada halaman sebelumnya menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat mazhab Kufah. Karena penulis ini penulis matan kebanyakan memang mengikuti pendapatnya mazhab Kufah dalam hal nahwu. Namun ini mengisyaratkan bahwasanya ada pendapat lain bahwasanya kaifama tidak menjazmkan fi'il mudhari' sebagaimana pendapat yang diambil oleh penulis matan. Jadi kalau misalnya kaifama tidak masuk sebagai penjazam, maka nanti bacanya kaifama tu'amilu an-nasa yu'amilunaka. Ya, tidak dijazmkan, tetap marfu. Ya, selama tidak ada penasab dan menjazmnya. Nah, kaifama kalau tidak menjazmkan maka baca di sini tu'amilu an-nasa. Nah, intinya untuk kelompok yang kedua di sini perangkat jazm tersebut adalah perangkat yang mengandung makna syarat. Jadi harus ada 2 susunan di situ ya. Yang pertama syaratnya, yang kedua jawabnya. Nah, ini kalau dia berupa fi'il mudhari' maka dijazmkan oleh perangkat tersebut. Tapi kalimat syarat dan jawab syarat tidak harus fi'il mudhari'. Bisa jadi nanti yang datang setelahnya itu fi'il madhi. Ya, entah salah satunya madhi atau keduanya madhi. Ya, bisa satunya madhi, satunya mudhari, atau mudhari satunya madhi. Nah, yang tadi kita lihat semuanya itu berupa fi'il mudhari. Kalau misalnya kalimat syaratnya atau fi'il syaratnya berupa fi'il madhi, nah ini nanti kita katakan bukan majzumun. Nanti kita katakan fi'il madhi mabni, ya, semua fi'il madhi mabni. Misalnya mabni dengan sukun, atau mabni dengan dhamma, atau mabni dengan fathah. Nah, nanti fi mahali jasmin. Ya, kalau dia nanti fi'ilnya fi'il madhi, nanti bukan majzumun tetapi mabniun fi mahali jasmin. Ya, tidak harus kalimat syarat itu fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau fi'ilnya itu ternyata fi'il madhi, maka nanti tidak dikatakan majzum karena fi'il madhi itu mabni. Nah, kita katakan mabniun alal fathi misalnya fi mahalli jasmin. Nah, kita katakan demikian. Nah, i'rab yang pertama lam yalid wa lam yulad. Lam sebagaimana kita ketahui bersama menafikan dan dia menjazm, maka namanya harf wa qalbin. Yalid dari walada yalidu majzum karena lam tadi. I'rabnya fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ya, majzumun karena adanya lam. Lam itu amil jazm wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dia fi'il sahih akhir, maka tanda jazmnya itu dengan sukun. Dan selalu ingat apabila ada fi'il ma'lum maka pasti ada fa'ilnya. Maka carilah fa'ilnya. Dan di sini al-fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kemudian walam yulad. Nah, wawunya harfu adfin. Kemudian lam, ya sudah kita baca tadi i'rabnya. Kemudian yulad. Yulad ini fi'il mudhari mabniun lil majhuli. Nah, fi'ilnya fi'il majhul. Maka enggak ada fa'ilnya, nanti yang ada naib fa'il.
Atau istilah lainnya di sini beliau menggunakan mughayyarus sighah. Ya, fi'lun mudhari'un mughayyarus sighati. Majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukunu wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya, jawazan karena boleh nanti naib fa'il dari fi'il yurad itu adalah berupa isim dhahir. Lama yahku bihim. Nah, lama seperti lam ya harfun nafin wa jasmin wa qalbin. Nah, bedanya kalau lama itu dia mutawaqqi'u husulil fi'li ya. Meskipun dia menafikan fi'il terjadi, tetapi ada antisipasi bahwa nanti fi'ilnya akan terwujud ya, seperti lama afham ya, belum paham tetapi nanti ada harapan antisipasi bahwasanya nanti dia akan paham ya. Dengan lam ya tidak ada informasinya, maka lam itu cenderung menafikan kemungkinan nanti akan terwujud. Nah, beda dengan lama. Nah, kemudian yalhaqu, fi'lun mudhari'un ya majzumun bilamma. Nah, dan tanda jazmnya hadfun nun. Ya kan dia termasuk af'al al-khamsah, maka jazm dengan hadfun nun. Nah, dan fa'ilnya dari fi'il yalhaqu adalah wawunya. Nah, wawul jama'ati dhamir mutasil mabninya ala sukun. Tapi sebagai fa'il fi mahali raf'in fa'ilun. Kemudian bihim ba'nya huruf jar. Nah, di sini him di i'rab al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin fi harfil jarri. Kemudian mimnya apa kemarin ketika dipisah? Nah, mimnya itu alamatu jam'il dzukur ya, tanda jamak untuk laki-laki. Nah, tapi boleh kita langsung saja him itu dhamir muttasil mabni ala sukun ya, bukan al kasri. Kalau di sini dipisah, haknya sendiri, mimnya sendiri. Tapi boleh kita i'rab secara kesatuan him itu dhamir mabni ala sukun. Ya, syahidnya pada yalhaqu fi'il mudhari af'al khamsah, ketika dia dijazmkan maka tanda jazmnya hadfun nun. Kalau yang tadi nomor 1 saya akhir ya, majzumun ala sukun. Kemudian yang ketiga adalah yunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Ini taqaddama i'rabuha fil asma'il khamsah ya, contoh i'rabnya sudah berlalu pada bab asma' khamsah. Nanti yunfik lamnya ya, lamul amri. Kemudian yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Ya, alamatu jasmihi as-sukun, karena dia sahih akhir. Fa'ilnya mana? Dzu sa'atin. Dzunya itu adalah sebagai fa'il dari yunfik. Yunfik di sini majzumun bilamil amri. Dan nanti hati-hati, sebenarnya tadi disinggung ya tentang la itu ada macam-macam. Ada la nafiyah, ada la nahiyah, ada pula nanti namanya la nafiyah lil jinsi. Ada juga nanti la yang dia merupakan saudarinya kana ya, kalau depannya saudarinya laisa ya, macam-macam. Adapun yang masuk ke fi'il mudhari diantaranya adalah la nafi atau la nahiyah. Kalau la nahiyah menjazmkan, kalau la nafiyah dia tidak menjazmkan, dia tidak beramal, artinya tidak. Nah, di sini lam juga sama. Lam ada macam-macam. Nah, di sini ada lamul amri, ada lamud du'ai. Kemudian nanti dulu sebelumnya kita telah mengenal pada bab penasab ada lam kai atau lam ta'lil, serta ada namanya lam al-juhud. Maka kalau dia adalah lam ta'lil atau lam juhud maka menasabkan fi'il mudhari. Kalau dia ada lam amr atau lam doa maka menjazmkan fi'il mudhari. Nanti ada pula lam, dia masuknya ke isim, lam jar ya, huruf jar. Nah, nanti ya macam-macam. Nah, dilihat maknanya apa, fungsinya di situ. Kalau dia menunjukkan sebab dilakukannya fi'il atau menunjukkan pengingkaran, maka dia tuh lam ta'lil serta lam juhud, maka menasabkan fi'il mudhari.
Kalau dia menunjukkan tuntutan agar fi'il dilakukan, maka dia lam amar atau lam doa. Seperti di sini tidak dibaca liyunfiqo karena dia bukan lam jud, bukan lam ta'lil, tetapi lamul amri, maka dijazmkan liyunfiq. Demikian, hati-hati nanti ketika bertemu dengan lam, lihat itu lamnya lam apa terlebih dahulu. Adapun pada bab penjazam, maka lam amar dan atau lam doa itulah yang menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yakdi fi'lun mudhari'un majzumun bila middu'ai wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazm dari fi'il yakdi di sini adalah dihapusnya huruf ilahnya. Asalnya qada yakdi, ada ya-nya yakdi, tapi karena ada lamud du'ai, maka dia menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Karena mu'tal akhir, maka dihapus huruf terakhirnya, huruf ilahnya. Jadilah yakdi. Ya, alamatu jazmihi atau harfil ilah. Kemudian alaina jarun wa majrurun. Kemudian catatan alaina asal dari ala, harfu jarin. Tapi kolibat, alifnya itu kolibat ya'an. Dibaca berubah menjadi ya. Karena ia bersambung dengan domir ala, kemudian bertemu dengan domirna. Tidak dibaca alana, tetapi alaina. Ya. Kolibat alifuha ya'an litisoliha bid domir. Nah-nya itu sendiri ya domir mutasil mabni dengan sukun. Nah, di tempat jar karena ada huruf jarnya tadi. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'il. Rabbuka, rabbunya fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa mudhafun. Al-kafu ya di dhamir di tempat jar sebagai mudhaf ilaih. Ya syahidnya pada liyaqdi mutal akhir yang dijazmkan oleh lam ad-du'ai. Contoh yang kelima adalah la tahzan, serta yang keenam Rabbana la tu'akhidna. Ya la tahzan dan la tu'akhidna sama-sama keduanya itu menjadi karena la-nya adalah la nahiyah. Sekiranya ini bukan la nahiyah tapi la nafiyah misalnya, maka bahasanya bukan la tahzan tetapi la tahzanu. Dia tidak engkau tidak bersedih. Tapi di sini maksudnya adalah larangan, janganlah kamu bersedih. Maka la-nya adalah nahiyah dan dia beramal menjazmkan fi'il mudhari. Sehingga dibacanya yang benar la tahzan. Nah, seperti ayat tersebut. La tahzan la-nya harfun nahyin wa jazmin. Tahzan fi'lun mudhari'un majzumun dengan la nahiyah tadi dan tanda jazmnya dengan sukun. Halnya dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Kemudian Rabbana la tu'akhidna, Rabbananya adalah munada. Munada fi harfi nida'in mahzufin. Ya, dia munada dengan huruf nida yang dihapus. Takdirnya ada kalimat ya Rabbana. Dan Rabbana, Rabba di sini mansub, munada mansub karena dia mudhaf. Dan nanti ada pembahasannya pada bab munada. Dan dhamir sebagai mudhaf ilaih. La tu'akhidna lanya min. Ya, asalnya la nahiyah, tapi di sini ya, berkaitan dengan Rabbana, dari yang rendah kepada yang maha tinggi, maka ini bukan larangan tetapi harfu du'ain. Lanya lam, lanya la fit du'ai. Ya, harfu du'ain wa jasmin. Ya, tu'akhidna fi'lun mudhari majzum dengan la ad-du'aiyati. Dan tanda jazmnya as-sukun. Kan dia sahih akhir. Nanya dhamir sebagai maf'ulun bihi. Nah, maka fi mahali nasbin. Nah, fa'ilnya dari tu'akhidna ya dhamir mustatir takdirnya antaya dhamir wujuban. Nah, kemudian ini yang kita baca tadi adalah i'rab dari ya, penjazm sebuah fi'il mudhari. Nah, setelah ini nanti ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. In yasha yudhibakum. Ya, ini ya harfu syartin wa jasmin. Nah, ya, dan dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Fi'il yang pertama namanya fi'lu syarti, yang kedua jawabuhu atau jazauhu. Ya, fi'lu syarti atau jawabu syarti.
Maka yasha, nah ini fi'il yang pertama, fi'lun mudhari'un fi'lu syarti, ya dia adalah fi'il mudhari dan dia juga di sini sebagai fi'il syarat. Maka fi'il mudhari yang juga sebagai fi'il syarat majzumun. Nah, tanda jazmnya dengan sukun. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Yudhibukum, datang sebagai jawab syaratnya. Kita katakan fi'lun mudhari'un jawabu syarti. Ya, dia adalah fi'il mudhari yang sebagai jawab syarat. Maka juga dia majzumun, ya karena perangkat syaratnya in menjazmkan fi'il syarat dan jawab syaratnya. Yasha majzumun, yudhib juga majzumun. Dan tanda jazmnya dengan sukun. Adapun kum, kafnya dhamir mabni ala dhammi fi mahali nasbin maf'ul bi. Mimnya tanda jamak laki-laki. Nah, boleh kita i'rab kum itu ya, secara kesatuan. Kum dhamir mutasil mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Nah, ya. Yasha fil syarit majzum. Yudhib juga jawab syarat majzum pula. Nah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa ma wawunya istinafiyah, namanya ismu syartin wa jazmin. Kalau huruf, maka kalau ma ini perangkat syarat yang berupa isim, maka bukan harfu syartin tetapi ismu syartin. Ya. In harfu syartin wa jazmin, kalau ma ismu syartin wa jazmin. Kemudian taf'alu fi'ilun mudhari'un sebagai fi'il syaratnya, maka majzumun tanda jazmnya dengan hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena dia termasuk afal khamsah. Asalnya taf'aluna itu dijazmkan oleh ma ismu syartin. Jadilah taf'alu dengan hadfun nun. Dan wawu di situ wawul jama'ati dhamirnya adalah fi mahali raf'in fa'ilun. Min khairin jar majrur. Kemudian ya'lamhu, ya'lam di situ fi'il mudhari'un sebagai jawab syarat, maka majzumun. Ya, dan tanda jazmnya dengan sukun karena dia sebagai akhir. Haknya di situ ya dhamir sebagai maf'ul bih dan lafzul jalalah fa'ilnya. Marfu'un wa alamaturihi ad-dhammah adh-dhahira 'alal akhir. Kemudian ada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man-nya ismu syartin wa jazmin. Maka dia juga menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Al-awalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Yattaqi asalnya dari ittaqa yattaqi. Ada ya-nya di akhir, ya mu'tal akhir. Tapi dia fi'lun mudhari'un sebagai fi'lu syarti. Maka majzum juga karena dia mu'tal akhir, maka jazmnya dengan wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Ya dihapus huruf illahnya. Jadilah yattaqi tanpa ya. Ya, man yattaqi, yattaqi fi'lu syartin majzumun dengan man isim syarat dan tanda jazmnya yattaqi itu hadfu harfil illati. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan. Akhirnya huwa kembali kepada man. Kemudian ada Allah. Nah, lafzul jalalah di sini mansubun. Nah, tapi kita tidak katakan sebagai maf'ulun bihi. Nah, sebagai bentuk adab terhadap Allah Azza wa Jalla, di mana Allah ini sebenarnya adalah memang sang pencipta segala sesuatu, itu termasuk perbuatan makhluk, itu Allah yang menguasainya. Maka tidak kita katakan Allah sebagai maf'ulun bihi. Ya Allah jalalati mansubun ala ta'zimi wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathah. Ya, di antara bentuk adab terhadap Allah, maka kita tidak katakan Allah sebagai objek atau maf'ul bih, tetapi ala ta'zimi. Nah, hanya ketika mengi'rab maka di antara adab kita tidak menyebutkan mansubun maf'ulun bihi tetapi ala ta'zimi. Kemudian ya ja'al ini fi'il mudhari'nya sebagai jawab syarat, fi'ilun mudhari'un jawabu syarti, maka majzumun dan tanda jazmnya dengan sukun. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Lahu jarun wa majrurun. Mutaliqani bil fi'il. Makhrajan maf'ulun bihi mansubun dan tanda nasabnya fathah dhahira alal akhir.
Ya, man tadi untuk yang berakal, kalau ma untuk yang ghairu akil. Kemudian yang ke-10 ainama takunu yudrikumul mautu. Ya, ainama dia juga ismu syartin. Yudrikumul mautu. Ya. Nah, takunu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi aina. Aina ismu syartin wa jasmin, dia menjazmkan dua fi'il. Yang pertama takunu. Ya, dia fi'il mudhari sekaligus sebagai fi'il syarat majzumun bi aina dan tanda jazmnya hadfun nun. Namun al-wawu di situ adalah dhamir sebagai fa'ilnya. Yudharikum, ya, ini jawab syaratnya. Ya, fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun bi aina. Alamatu jazmihi as-sukunu. Dan kafnya di situ, kaf yang kedua, jadi kaf pada kum, ya, dhamir mutasil mabniun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi. Ya, maf'ul bi muqaddamun, ya, karena nanti fa'ilnya datangnya belakangan, maka maf'ulun bihi muqaddamun. Nah, mimnya adalah tanda jamak mudzakkar. Tapi boleh juga ya, kum secara kesatuan, dhamir mabni dengan sukun sebagai maf'ul bih muqaddam. Adapun al-mautu ya fa'ilun, ya fa'il dari fi'il yudrik, ya marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah dhira alal akhir. Ya fa'ilnya diakhirkan tapi maf'ul bihnya duluan karena berupa dhamir. Ala kulli hal ainama menjazmkan fi'il syaratnya dan jawab syaratnya. Takunu majzumun dengan hasfun nun, yudrik majzumun dengan sukun. Dan yang terakhir, idza tusibka khassasatun fatajammal. Maka ini adalah idza. Asalnya tidak menjazmkan, tetapi daruratu syair. Dalam keadaan digunakan dalam syair untuk menyesuaikan dengan timbangan-timbangannya, maka dia boleh menjazmkan fi'il mudhari. Idza di sini al-wawu ala hasabi ma qablaha dan idzanya ismu syartin wa jasmin. Kenapa jasmin? Ya, karena dia di sini kalimat ini sebenarnya adalah penggalan dari syair, dari yang telah kita baca pada halaman-halaman sebelumnya. Ya, di sini kalimat potongan kalimat syair. Maka idzanya jasmin, dia bisa menjazmkan. Nah, tusibka fi'il mudhari'un fi'lu syarti majzumun dengan idza dan tanda jazmnya as-sukun. Nah, al-kaf di situ dhamir mutasil yang mabni dengan fathah di tempat nasab sebagai maf'ulun bihi. Khassasatun ini fa'ilnya. Ya. Mu'akhirun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Disebut mu'akhir, fa'il yang mu'akhir karena dia didahului oleh maf'ul bihnya dulu baru fa'ilnya. Kemudian kata jammal di sini bukanlah fi'il mudhari. Dan nanti kalau jawab syarat bukan berupa fi'il mudhari ataupun bukan berupa fi'il madhi, tapi misalnya dia berupa jumlah ismiyah atau di sini berupa fi'il amr, maka nanti sebelum jawab syarat ditambahkan fa. Ya, fa-nya rabithah li jawab syarti. Namanya fa rabithah. Ya, itu pada jawab syarat yang berupa bukan fi'il madhi ataupun mudhari. Maka tajamal fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Wa khurika bil kasri, nah, diberi harokat kasrah, bukan tajamal dengan sukun tetapi dengan kasrah di sini li ajlil aqafiyah, ya karena nanti barima ya, berkaitan dengan qafiyah pada syair. Wal fa'ilu dhamir mustatir wujuban takdiru anta dan jumlah tajamal fi mahalli jasmin jawabu syarti. Ya, ala kulli hal pada idza dia bisa menjazmkan manakala dalam keadaan darurat, yaitu ketika digunakan dalam syair. Seperti di sini idza tusibka khassasah. Kemudian di sini terdapat contoh di mana jawab syarat bukan berupa fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Maka ketika jawab syarat, kalau kita nanti belajar uslub syarat, ketika jawab syarat berupa bukan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, tapi jumlah fi'liyah berupa fi'il amr atau
nanti berupa jumlah ismiyah juga bisa. Maka nanti jawab syaratnya itu nanti disertai atau ditambahkan di situ fa rabithah di jawab syarti. Beda dengan yang tadi sebelumnya ya. Nah, tidak ada fa-nya, langsung saja. Aina ma takunu yudrikum. Wa man yattaqillaha yaj'al, tanpa fa di situ. Tapi nanti ini pembahasan pada bukan bab ini. Yang penting kita memahami perangkat-perangkat syarat apa saja, kemudian makna-maknanya serta amalan-amalannya. Ya, ada yang menjazmkan sebuah fiil, ada yang menjazmkan dua fiil sekaligus. Nah, demikian yang Anda bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ala kulli hal poinnya itu pada bab penjazmnya. Tamrinnya nanti silakan dilatih sendiri. Ya, cukup mencari fiil yang majzum dan perangkat syaratnya apa. Kemudian yang ketiga itu contoh mengi'rab. Insyaallah bisa kita lihat pada contoh-contoh i'rab sebelumnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa juhdikum. Asykurukum syukran. Nafa'ani wa iyyakum bima qad darasna fi hadzal yaum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.